Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Memotivasi Diri, Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Kenyataan, karya Brian Tracy dan Dan Strazel. Saya akan melanjutkan membacakan bab keempat dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bab 4. Problem tujuan. Bagaimana mengubah penetapan tujuan menjadi pencapaian tujuan? Dan berkata, Brian, Anda sudah menjadi pengajar yang dikenal dan disenggani. Tidak hanya dalam hal bagaimana menetapkan tujuan dan bagaimana menetapkan tujuan yang tepat, melainkan juga dalam hal bagaimana mengubah keduanya menjadi pencapaian. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang disebut problem tujuan, bisakah Anda memulai dengan membicarakan mengapa tujuan sangat penting untuk bisa menjadi orang yang memiliki motivasi dan sukses dalam seluruh hidup kita? Jawaban dari Brian adalah, bayangkan kita memulai kehidupan sebagai orang muda dengan banyak kebingungan dan ketidakpastian. Siapa aku, apa yang akan aku lakukan, kemana aku akan menuju, pertanyaan-pertanyaan besar. Apa yang akan aku lakukan dengan hidupku, apa yang sesungguhnya ingin aku lakukan dalam hidup. Kebanyakan orang tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika mereka masih muda, saya menyamakan keadaan ini dengan memulai perjalanan melintasi sebuah negeri asing, tanpa peta dan rambu jalan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjelajahi negeri asing itu jika kita tidak memiliki tujuan yang pasti dan tidak memiliki peta dan rambu jalan? Bayangkan, kita berkendara di suatu kota asing seperti di London atau Amsterdam atau Paris dan tidak ada rambu-rambu jalan dimanapun. Kita hanya berputar-putar. Itulah yang dilakukan oleh 80% populasi manusia. Mereka hanya berputar-putar dan berakhir dengan kembali ke rumah setiap malam. Pada akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mereka lakukan. Mereka telah mengembangkan salah satu jenis penyakit paling berbahaya bagi umat manusia. Penyakit itu disebut ketidakberdayaan yang dipelajari, learner helplessness. Ketidakberdayaan jenis ini merupakan alasan utama mengapa banyak orang tidak mencapai tujuannya. Mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa tidak ada yang dapat mereka lakukan. Hal itu dikarenakan mereka belum mencapai keberhasilan besar di masa lalu. Mereka berasumsi bahwa, seperti dikatakan Shakespeare, masa lalu adalah bagian pendahuluan. Apa yang telah terjadi di masa lalu adalah apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga mereka kehilangan antusiasme untuk menggapai tujuan. Saya sering bertanya pada audiens saya, berapa banyak di sini yang memiliki tujuan untuk dicapai? Semua mengangkat tangan. Lalu saya melanjutkan, wow, sangat mengejutkan, karena menurut studi, hanya ada 3% orang yang memiliki tujuan untuk dicapai. Semua orang di sini mengangkat tangan. Sekarang saya ingin tahu apa tujuan yang ingin Anda capai. Saya lalu menanyai mereka. Saya ingin bahagia, saya ingin kaya, saya ingin menemukan orang yang tepat, saya ingin bisa jalan-jalan, saya ingin belajar keterampilan baru, saya ingin menghasilkan banyak uang, dan sebagainya. Bertahun-tahun lalu, saya menyadari bahwa orang-orang tidaklah memiliki tujuan. Yang mereka miliki adalah keinginan. Definisi keinginan adalah tujuan tanpa energi di belakangnya. Saya menyebutnya seperti proyektil peluru tanpa bubuk mesiu di dalam selosongnya. Orang-orang menjalani hidup dengan menembakkan peluru hampa. Mereka menembak dan tembakannya berbunyi klik karena tidak ada energi di dalamnya.
Itu sebabnya saya mulai mempelajari penetapan tujuan ketika usia saya 25. Kami tahu bahwa dalam hidup setiap orang memiliki titik balik. Saya berharap buku ini akan menjadi suatu titik balik bagi pembacanya. Dalam menjalani hidup, kita akan tiba di suatu titik di mana sesuatu terjadi, dan karenanya arah hidup kita berubah. Kita mungkin datang ke suatu pesta dan bertemu seseorang yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Kita lalu jatuh cinta, menikah, dan hidup bersamanya di sepanjang sisa usia kita. Lalu kita mungkin pindah ke kota atau negara lain dan hidup bersamanya. Jika tidak datang ke pesta itu dan saat itu kita sempat berpikir untuk tidak datang, kita tidak akan bertemu dengan orang itu. Hidup kita tentu akan berbeda. Membantu orang-orang mengingat dan menemukan titik balik dalam hidupnya adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Salah satu titik balik besar dalam hidup saya adalah ketika saya menemukan tujuan hidup. Kemudian saya menemukan bahwasanya orang-orang yang menganggap dirinya memiliki tujuan sesungguhnya hanya memiliki keinginan, sehingga mereka tidak pernah menetapkan tujuan. Hanya ada 3% populasi manusia yang memiliki tujuan jelas, tetapi biasanya jika orang berpikir ia memiliki tujuan, maka ia tidak perlu menetapkan tujuan apapun. Oh, aku sudah punya tujuan, aku tahu apa yang ingin kulakukan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak memerlukan tujuan. Yang perlu kita lakukan hanya mendengarkan kata hati, mengikuti insting, melakukan apapun yang kita suka. Lalu, biarkan semuanya berjalan apa adanya, dan segalanya akan datang pada kita. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat itu. Orang-orang seperti itu sedang membuat dirinya gagal, atau mereka telah mencapai kesuksesan dengan menetapkan dan bekerja untuk mencapai tujuannya secara agresif selama 25 tahun. Saya mengetahui keduanya. Saya mengetahui kedua jenis orang seperti itu. Saya mengenal orang-orang yang sangat kaya yang pada masa awal karirnya bekerja membanting tulang untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bangun di pagi hari dan bekerja sampai larut malam. Mereka telah berjuang dan berupaya keras, memeras keringat 7 hari dalam seminggu, sampai akhirnya berhasil melakukan terobosan. Lalu mereka mengatakan, "Oh, ini menyenangkan. Kita tidak perlu benar-benar memiliki tujuan. Yang perlu kita lakukan hanya memiliki pikiran yang bahagia dan berpikir tentang hal-hal yang membahagiakan. Duduk-duduk di rumah dan uang akan diantar ke kotak surat kita." Seperti dikatakan dalam buku The Secret. Tujuan memberi kita jalur untuk dilalui. Tujuan memberi kita kesadaran akan arah. Tujuan memberi kita rasa kejelasan. Tujuan memungkinkan kita untuk memusatkan energi dan fokus pada satu hal. Tujuan memungkinkan kita mencapai lebih banyak hal dalam 1 atau 2 tahun daripada yang bisa dicapai oleh kebanyakan orang dalam 5 atau 10 tahun. Dan berkata, banyak orang menghadiri berbagai seminar, kemudian mereka menulis daftar tujuan yang ingin mereka capai. Problemnya adalah, ada perbedaan besar antara gagasan, aku ingin mencapai tujuan ini, dengan apa yang diperlukan untuk benar-benar mengubahnya menjadi pencapaian tujuan. Pada awal tahun kita tahu, klub-klub kesehatan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki banyak resolusi mengenai kesehatan, mereka yang tidak pernah mereka wujudkan. Bagaimana pendapat Anda mengenai perbedaan itu? Karena pencapaian tujuan ini lebih merupakan suatu proses jangka panjang. Program pencapaian tujuan jangka panjang seperti apa yang harus dilakukan seseorang setelah ia menuliskan apa yang benar-benar diinginkannya dalam hidup. Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk beranjak dari tempat mereka berada saat ini untuk merealisasikan pencapaian tujuan ini. Lalu Brian menjawab, sangat sedikit orang yang menghadiri seminar lalu menetapkan tujuan, tetapi kemudian tidak terjadi apapun pada dirinya. Dalam hampir setiap kasus, jika kita menghadiri suatu seminar atau lokakarya, pada dasarnya kita dipaksa, karena semua orang melakukannya, untuk menuliskan tujuan dan membuat rencana untuk mencapainya. Kita akan sangat terkejut ketika mengetahui betapa banyak yang bisa kita capai dan betapa cepat pencapaiannya. Saya memiliki sebuah proses penetapan tujuan yang singkat yang saya ajarkan kepada audiens saya.
sebuah proses yang bisa mengubah hidup. Saya mengembangkan sistem ini berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun. Menurut penerbit buku-buku saya adalah penulis buku-buku bestseller dunia di bidang penetapan dan pencapaian tujuan yang diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Buku saya dijual dalam setiap bahasa, utama di hampir setiap negara besar di dunia dan di banyak negara kecil, sehingga saya tahu banyak tentang subjek bahasan ini. Berikut 7 langkah kunci proses penetapan tujuan yang saya kembangkan. Langkah pertamanya adalah duduk dan ambil selembar kertas dan putuskan dengan tepat apa yang kita inginkan. Putuskan dengan tepat apa yang ingin kita miliki tanpa batas dalam hidup. Bayangkan bahwa apapun yang kita tuliskan sebagai tujuan kita bisa kita peroleh. Satu-satunya hal yang membatasi apa yang dapat kita capai adalah apa yang kita tuliskan dengan jelas di atas kertas. Itulah langkah kunci pertama kita, tetapkan dengan spesifik. Aturannya adalah bahwa tujuan kita harus sangat jelas dan spesifik, sehingga seorang anak usia 6 tahun bisa memahami tujuan kita dan bisa mengatakan kepada kita betapa kita dekat dengan tujuan kita. Itu sebabnya tujuan "aku ingin bahagia", "aku ingin kaya", "aku ingin jalan-jalan" tidak masuk kriteria tujuan yang benar. Tidak ada orang yang bisa memahami artinya. Apakah kita sudah mencapainya atau masih seberapa jauh kita dari tujuan itu? Langkah nomor 2 adalah menuliskannya. Tujuan yang tidak dituliskan hanya akan menjadi sebuah fantasi. Seperti saya katakan sebelumnya, tujuan yang tidak dituliskan hanya akan menjadi sebuah keinginan, sebuah ilusi. Karena menuliskan tujuan bisa memicu apa yang disebut oleh para ahli psikologi sebagai aktivitas psikoneuromotor, dan menuliskan tujuan yang seperti ini memiliki arti tersendiri. Psiko adalah pikiran kita, yaitu kita berpikir tentang tujuan yang ingin kita capai ketika menuliskannya. Neuro artinya kita mengevaluasi tujuan itu dalam pikiran kita, dan motor artinya bahwa kita benar-benar menggunakan tangan dan tubuh kita untuk menuliskannya. Ketika seseorang menuliskan tujuan, ia sedang memicu modalitas belajar visual. Karena tulisan itu bisa dilihat. Kita juga memicu modalitas audio karena kita mengatakannya dengan suara rendah pada diri sendiri ketika menuliskannya. Dan kita memicu kemampuan kinestetik karena badan fisik kita bergerak ketika menuliskannya. Ada serangkaian studi menyeluruh tentang Kenapa siswa yang mencatat selama pembelajaran di kelas kebanyakan lebih sukses dalam pencapaian nilai-nilainya dibanding siswa yang tidak mencatat atau mengetik catatannya. Ketika menuliskan sesuatu, kita sesungguhnya sedang mentransfer tujuan yang ditulis itu ke dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita akan bekerja bahkan sebelum kita bangun. Pikiran bawah sadar bekerja 24 jam dalam sehari untuk membawa tujuan itu ke dalam kehidupan kita. Menuliskan tujuan adalah salah satu hal paling luar biasa yang pernah saya pelajari dalam hidup saya. Salah satu titik balik utama dalam hidup saya. Langkah nomor 3 adalah menetapkan batas waktu. Tetapkan batas waktu yang spesifik dan katakan pada pikiran bawah sadar bahwa kita ingin mencapai tujuan itu pada waktu tersebut. Jika tujuannya adalah tujuan jangka panjang, maka lakukan pembagian waktu. Tujuan jangka panjang 5-10 tahun misalnya, dibagi menjadi 5 target jangka pendek 1 tahun, target tahunan dipecah lagi menjadi target 3 bulanan, lalu target bulanan, dan kemudian target mingguan. Banyak orang, khususnya dalam bidang penjualan dan pemasaran, akan memecahnya lagi menjadi target harian, kadang memecahnya lagi menjadi target per jam. Jika aku ingin mencapai tujuan ini, yaitu kemerdekaan finansial 5 tahun dari sekarang, inilah yang harus aku lakukan setiap jam, setiap harinya. Mereka memiliki tujuan yang sangat jelas, dan mereka mendisiplinkan diri untuk mengerjakan hanya apa yang memang harus dikerjakan. Saya suka kutipan dari Thomas Carlyle ini. Pekerjaan terbesar kita dalam hidup bukanlah melihat apa yang tampak samar di kejauhan, melainkan melakukan apa yang jelas ada di depan mata. Orang-orang sukses melakukan apa yang jelas harus dikerjakannya. Mereka melakukan hal paling penting saat ini, menyelesaikannya, dan melakukan pekerjaan berikutnya.
Orang-orang yang tidak sukses selalu memiliki alasan untuk menunda, untuk mengerjakannya di lain waktu. Mereka memeriksa email, mengirim pesan, atau mengobrol sambil minum kopi dengan teman. Dalam pikirannya sebetulnya mereka bermaksud mengerjakannya, tetapi nanti mereka sudah memiliki niat baik untuk mengerjakannya. Apa yang membuat mereka menunda mengerjakannya? Karena mereka sudah memiliki niat baik untuk mengerjakannya. Seperti dikatakan ekonom besar Ludwig von Mises, hanya tindakan yang merupakan tindakan, bukan kata-kata, bukan keinginan, bukan harapan, bukan niat, hanya tindakan yang menjadi tindakan. Itulah langkah ketiga, putuskan apa yang kita inginkan, tuliskan dan tetapkan batas waktu. Langkah keempat adalah buatlah daftar apapun yang mungkin bisa dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Terus lengkapi daftar itu sampai lengkap. Menuliskan setiap langkah yang bisa mentransformasi pemikiran kita tentang tujuan yang ingin kita capai memiliki arti tersendiri. Katakanlah tujuan kita ingin memiliki penghasilan 2 kali lipat. Aku ingin penghasilanku menjadi 2 kali lipat dalam 12 bulan. Itu suatu tujuan yang sangat besar, tetapi kemudian kita mengatakan apa saja yang perlu aku lakukan untuk membuat penghasilanku menjadi 2 kali lipat. Lalu kita menuliskannya. Aku perlu meningkatkan kecakapan di area ini, atau aku perlu membaca buku ini, atau mengikuti kursus ini, atau mendengarkan CD ini, melihat program ini, atau mencarinya di YouTube jika aku tidak dapat menemukan orang-orang puncak dalam penjualan yang mau berbagi gagasan tentang apa yang mereka lakukan. Inilah hal-hal yang harus aku lakukan setiap harinya jika aku ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan untuk mencapai tujuanku. Tuliskan terus semua yang mungkin bisa dilakukan, dan kita akan merasa takjub sendiri. Langkah kelima adalah menyusun rencana dari daftar yang telah dibuat. Cara menyusun daftar itu menjadi sebuah rencana adalah dengan membuat daftar periksa, checklist. Daftar periksa adalah salah satu keajaiban besar dalam dunia kesuksesan modern. Orang yang menggunakan daftar periksa menyelesaikan 5 atau 10 kali lebih banyak dibandingkan orang yang tidak menggunakannya. Daftar periksa adalah daftar langkah demi langkah yang teratur. Apa langkah pertama untuk mencapai tujuanku? Apa langkah kedua? Apa langkah ketiga? Saat saya sedang memberikan seminar di Sydney, Australia, seorang entrepreneur muda yang berusia sekitar 26 tahun menghampiri saya dan berkata, "Saya tidak tahu cara mencapai tujuan saya." Saya jawab, "Apa tujuan Anda?" Ia berkata, "Saya ingin menjual bisnis saya. Saya memulai bisnis ini pada usia 19. Saya sudah menjalankannya selama 7 tahun. Bisnisnya sendiri sukses dan menghasilkan banyak keuntungan. Tetapi saya ingin melakukan pekerjaan dan melihat dunia. Saya ingin bisa bebas melakukan sesuatu. Usia saya saat ini 26 dan saya tidak ingin menghabiskan waktu dengan bekerja sepanjang hidup. Saya belum berkeluarga. Saya hanya ingin menjual bisnis ini dan melakukan perjalanan." Saya bertanya, "Apa yang telah Anda lakukan?" Ia menjawab, "Saya sudah bicara kepada orang-orang. Saya bertanya kepada mereka. Saya tidak tahu." Seperti itulah saya berkata, "Mengapa tidak pergi ke toko buku dan membeli buku berjudul How to Sell Your Business?" Banyak pengusaha telah menulis buku-buku dengan judul seperti itu atau sejenis itu. How to Sell a Business in 90 Days, to Selling Your Business. Ia bertanya, "Apakah ada buku-buku yang membahas hal ini?" Saya jawab, "Tentu saja ada. Puluhan ribu bisnis terjual setiap tahun oleh para pengusaha sukses kepada orang-orang yang ingin mengambil alih dan melanjutkan bisnis itu." Pada kesempatan istirahat makan siang, ia menyeberangi jalan, pergi ke toko buku dan membeli 2 buku tentang cara menjual bisnis. Ia berkata, "Saya belum pernah mengetahui hal-hal seperti ini, cara menyusun laporan keuangan, cara mengiklankan, cara memosisikan bisnis, cara menemukan kelompok kepentingan, dan industri-industri yang berbeda." 2 bulan kemudian ia menulis surat kepada saya. Ia memberitahukan, "Saya sudah menjual bisnis saya. Saya mendapat harga yang bagus. Saya sudah memiliki uang yang saya perlukan. Saya sudah membeli tiket. Saya akan pergi ke Eropa. Saya ingin melihat dunia." Ini sungguh menakjubkan. Melalui kisah ini, saya ingin menunjukkan bahwa jika ingin menjual bisnis,
Hal pertama yang harus dilakukan adalah carilah buku mengenai cara menjual bisnis. Jika ingin melipat gandakan penjualan, carilah buku tentang cara meningkatkan penjualan. Jika ingin mengelola waktu dengan baik, carilah buku yang membahas hal itu. Hal pertama yang kita lakukan ibarat menyalakan mesin sebelum menjalankan kendaraan. Pertama-tama kita harus menyalakan mesinnya. Melakukan langkah pertama mirip dengan melakukan gerakan tolakan ketika bermain ski. Setelah melakukan gerakan tolakan, tiba-tiba saja kita sudah bergerak. Tiba-tiba saja kita sudah meluncur. Lalu kecepatan kita akan meningkat dan kita akan meluncur lebih cepat. Prinsip momentum mulai aktif dan kita mulai merasakan adanya kemajuan. Dengan langkah pertama, kita akan menjadi sangat bergairah. Buatlah daftar segala hal yang harus dilakukan dan kerjakan sesuai urutan. Langkah nomor 6 adalah lakukan langkah pertama. Saya percaya bahwa dalam hidup semua kesuksesan berasal dari langkah pertama. Itu sebabnya Konfusius, filosof paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok, mengatakan, perjalanan ribuan mil diawali dengan satu langkah. Melakukan langkah pertama adalah hal paling sulit dalam melakukan apapun. Kadang saya mengatakan, berapa banyak dari semua yang hadir di sini membeli buku untuk dibaca nanti. Semua orang mengangkat tangan. Baik, tolong lakukan ini. Ketika pulang nanti, ambil buku Anda dan bacalah bab pertamanya. Setelah membeli buku, bacalah bab pertamanya saja. Jika tidak menarik untuk dilanjutkan, tidak apa-apa. Paling tidak, Anda sudah melakukan upaya terbaik Anda. 90% buku bisnis tidak dibaca melebihi bab pertamanya. Mengapa demikian? Karena setelah membaca bab pertama, orang mengambil kesimpulan bahwa buku ini tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu bagus, tidak ditulis dengan terlalu baik. Namun demikian, upaya untuk tetap membaca bab pertama buku yang kita beli, memiliki sebuah ide dan melakukan langkah pertama untuk menjalankan ide itu akan mengubah hidup kita. Semua kesuksesan berasal dari langkah pertama di bidang apapun. Langkah nomor 7 dalam penetapan tujuan yang bisa membuat kita kaya, bahagia, populer, dan langsing adalah lakukan sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan utama kita setiap harinya. Lakukan sesuatu setiap hari, entah kecil atau besar. Baca sesuatu, pelajari sesuatu, lakukan sesuatu. Upayakan selalu ada pencapaian setiap harinya. Jaga agar momentum tetap berjalan, tetaplah bergerak. Prinsip momentum kesuksesan juga menyatakan bahwa jika kita berhenti bergerak ke arah tujuan kita, akan sangat sulit bergerak memulainya lagi, akan sangat sulit membangkitkan kembali energi dan inisiatif, waktu dan segalanya. Sementara ketika kita tetap bergerak menuju sasaran, mempertahankan gerak yang ada akan jauh lebih mudah. Inilah salah satu prinsip kesuksesan paling penting, gerak kontinu. Berikut latihan yang bisa dilakukan. Ambil selembar kertas kosong dan tuliskan 10 tujuan yang ingin kita capai dalam 12 bulan ke depan. Target 12 bulan lebih memiliki kekuatan dibanding target 2, 5, atau 10 tahun. Anda boleh juga menulis pada kertas lain bahwa Anda ingin menghasilkan $1 juta dalam 10 tahun. Boleh saja, tetapi jaga fokus Anda pada 12 bulan. 12 bulan yang bisa Anda lihat, 12 bulan yang bisa Anda lalui dengan kerja, 12 bulan yang bisa menjadi fokus Anda. Tuliskan 10 tujuan, tetapi tuliskan dengan menggunakan aturan 3P. Pikiran bawah sadar ketika kita sangat mirip dengan anak kecil, sederhana dan polos, dan hanya bisa menerima perintah yang sangat sederhana, seperti perintah yang diberikan pada anak kecil. Perintahnya sangat sederhana. P pertama adalah personal. Maka selalu tuliskan tujuan Anda dengan diawali kata aku. Aku memperoleh, aku mencapai, aku menjual, aku mengendarai, aku tinggal di. Apapun tujuannya, tuliskan kata aku plus tindakan yang akan dilakukan. Hal ini akan mengaktifkan pikiran bawah sadar dan membuat pikiran bawah sadar mulai bekerja seperti mesin sepeda motor. Langkah kedua, gagasan kalimat positif. Jangan pernah katakan, aku berhenti merokok, aku tidak lagi merokok, aku berhenti ini, aku turun sekian kilogram berat badan. Selalu katakan, aku memiliki berat badan sekian kilogram dan sebagainya. Langkah ketiga, gunakan present tense, bentuk waktu saat ini. Karena pikiran bawah sadar
tidak dapat memproses perintah yang tidak menggunakan bentuk waktu saat ini. Jadi katakan, aku memperoleh sekian dolar dan tuliskan pada tanggal sekian. Tuliskan batas waktu pencapaiannya. Aku memperoleh sekian dolar pada tanggal 31 Desember. Tahunnya bisa kapan saja. Aku memiliki berat badan sekian kilogram pada tanggal sekian pada akhir bulan apa. Pikiran bawah sadar kita menyukai penekanan waktu. Pikiran bawah sadar kita akan bekerja 24 jam sehari untuk menggerakkan kita ke arah tujuan dan untuk menarik tujuan itu ke arah kita. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Saya telah mengajarkan cara ini kepada lebih dari 1 juta orang di 75 negara. Mereka menemui saya kembali setelah 1, 2, atau 3 tahun dan mengatakan, Anda mengubah hidup saya, Anda membuat saya kaya, saya telah berjuang, tapi keadaan saya tidak kunjung berubah. Saya memiliki utang, saya bangkrut, saya kehilangan pekerjaan, dan kemudian Anda mengubah hidup saya, membuat saya kaya. Saya bertanya, dari materi yang saya paparkan, apa yang membuat Anda mencapai tujuan Anda? Mereka mengatakan, materi tentang penetapan tujuan, tentang pentingnya terus bergerak ke arah tujuan, latihan menuliskan tujuan. Saya memberikan latihan ini kepada seorang pria yang sangat kaya baru-baru ini. Setelah saya meninggalkannya, ia menuliskan 10 tujuan. Ia mengatakan, tujuan-tujuan yang ingin saya capai mulai terwujud. Bahkan ketika saya masih sedang menuliskannya, telepon berbunyi, seseorang menawarkan kerjasama. Sungguh ajaib, ia tidak bisa percaya betapa cepat tujuan-tujuannya tercapai. Tujuan yang dituliskannya adalah target pencapaiannya 1 tahun, tetapi ia mulai mencapainya hampir seketika itu juga. Kadang orang bertanya, bagaimana jika latihan ini tidak berjalan sesuai harapan? Saya menjawab, tidak, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah bagaimana jika latihan ini berhasil. Latihan ini hanya memerlukan selembar kertas dan sebuah pena, serta 5 menit waktu Anda. Apakah itu terlalu banyak? Dalam seminar-seminar saya mengatakan bayangkan kita memiliki tongkat ajaib dan bayangkan kita dapat mencapai semua tujuan yang kita tulis, cepat atau lambat, jika kita masih serius menginginkannya. Tetapi dengan tongkat ajaib ini, kita bisa memiliki permintaan spesial. Kita bisa mencapai tujuan yang manapun dari daftar yang kita tulis dalam 24 jam. Pertanyaannya adalah, tujuan yang mana yang jika kita mencapainya akan memiliki dampak positif paling besar pada kehidupan kita? Tujuan yang mana yang jika kita mencapainya dalam 24 jam akan mengubah kehidupan kita lebih dari apapun? Dalam menetapkan tujuan, kita menemukan perlunya input dan output. Seseorang ingin memiliki rumah besar. Hal yang membuatnya mungkin memiliki rumah besar adalah tingkat pendapatan yang dimilikinya. Dengan demikian, Anda bisa mengatakan, aku memiliki penghasilan sekian, sehingga aku bisa memiliki rumah ini, mobil ini, dan melakukan perjalanan ini, dan sebagainya. Mulailah dengan satu tujuan yang akan memiliki dampak positif paling besar terhadap semua tujuan kita yang lainnya. Fokuslah pada hal itu, lalu ambil selembar kertas kosong dan tuliskan dalam bentuk positif, dengan bentuk waktu saat ini dan personal. Aku mencapai tujuan ini pada tanggal sekian. Lalu buatlah daftar tentang apapun yang bisa kita lakukan untuk mencapai satu tujuan itu. Susunlah daftar ini secara berurutan. Apa yang harus dilakukan pertama kali, apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan seterusnya. Lakukan sesuai daftar yang dibuat dan lakukan sesuatu setiap harinya. Jika kita bisa melakukannya, hidup kita akan berubah seperti sebuah keajaiban. Saya telah memberikan latihan ini kepada 1 atau 2 juta orang. Tidak pernah ada yang mengatakan kepada saya kalau latihan ini tidak bekerja. Sebaliknya, mereka kembali kepada saya dengan kisah-kisah luar biasa. Setelah bertahun-tahun perjuangan, tiba-tiba mereka mencapai kekayaan. Tiba-tiba mereka memiliki rumah besar yang cantik. Bisnis mereka bertumbuh dan bertemu orang-orang yang beragam. Mereka bisa berjalan-jalan dan mempelajari berbagai bahasa baru. Mereka kembali menemui saya dan hanya menggeleng-gelengkan kepala. Mereka tidak percaya betapa kuat pengaruh latihan itu.
seolah mereka tersengat semacam cahaya kilat positif. Seandainya saya hanya bisa memberi satu nasihat kepada Anda, kepada siapapun, maka nasihat itu adalah tuliskan tujuan-tujuan Anda dengan metode ini. Kita sebelumnya sudah berbicara tentang tanggung jawab personal. Menerima tanggung jawab personal adalah titik awal untuk menjadi dewasa. Seorang teman baik saya mengatakan bahwa selagi kita belum mengambil tanggung jawab, kita masih seorang kanak-kanak. Selagi kita masih menyalahkan orang lain atas semua masalah kita masih seorang anak-anak. Ketika kita berhasil melewati batasan dan mengambil tanggung jawab untuk pertama kalinya, kita menjadi orang dewasa. Pertanyaan selanjutnya adalah, tanggung jawab untuk apa? Jawabannya adalah tanggung jawab atas tujuan-tujuan kita, sehingga kita bisa mengatakan, baik, aku akan mengambil tanggung jawab ini. Apa yang akan aku lakukan dengan semua tanggung jawab ini? Aku akan berusaha mencapai tujuan-tujuan ini. Dan berkata, luar biasa. Katakan misalnya Anda adalah seorang yang telah mencapai sesuatu yang signifikan. Yang saya maksud, saya berpikir tentang orang-orang yang sangat sukses dan berorientasi pada tujuan di usia muda. Kemudian mereka kehilangan motivasi untuk meraih keberhasilan pada saat usianya sudah lebih tua. Saya berpikir tentang para selebritas yang mendapat popularitas besar sebagai aktor pada usia-usia remaja belasan. Pada umumnya, mereka masih mencapai keberhasilan sampai usia 20 atau 30. Tetapi pada usia 40-an mereka bangkrut dan ketergantungan obat-obatan terlarang atau yang semacam itu. Ada juga atlet yang berprestasi sampai usia 30, tetapi setelah pensiun, setelah usia 50-an, mereka melakukan bunuh diri atau bangkrut. Hanya ada sangat sedikit orang yang seperti Roger Staubach yang pensiun untuk memiliki karir bisnis yang sukses. Apa yang terjadi dalam fenomena ini? Hal ini merefleksikan fakta bahwa proses pencapaian tujuan harus terus berlanjut sepanjang hidup, bahwa proses ini bisa membantu kita menemukan kembali hidup kita ketika kita memerlukannya di saat kita berada pada titik-titik yang berbeda. Brian menjawab, dalam subjek bahasan menemukan kembali arah hidup. Mungkin saya satu-satunya penulis di dunia yang telah menulis buku tentang hal ini. Buku saya berjudul Reinvention, diterbitkan oleh American Management Association of New York, berbicara tentang apa yang harus dilakukan ketika hidup kita berubah, ketika terjadi guncangan, ketika karir berakhir, atau bisnis kita hancur. Bagaimana kita menemukan kembali diri kita? Yang harus kita lakukan adalah menuliskan kembali tujuan-tujuan kita. Apa yang akan kita lakukan jika hidup kita sempurna? Apa yang akan kita lakukan dengan cara berbeda sejak saat ini, di mana kita ingin berada dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Ada berbagai alasan dan kategori berbeda di antara orang-orang yang hancur setelah meraih kesuksesan di masa-masa awal kehidupannya. Untuk para aktor dan aktris misalnya, 95% dari mereka tidak memiliki pekerjaan pada waktu tertentu. Memperoleh pekerjaan sebagai aktor atau aktris adalah suatu kesempatan luar biasa. Untuk mendapatkan pekerjaan itu, kita harus tahu orang yang tepat, harus berada pada kesempatan dan tempat yang tepat, harus melakukan ratusan peran kecil sampai ditemukan oleh orang yang tepat untuk mendapatkan peran yang lebih besar. Kita harus melakukan bagian itu dengan sangat baik sampai diberi kesempatan menjadi peran pembantu. Kita harus melakukan segalanya dengan sangat baik, dan bisa saja setelah itu kita tidak mendapatkan pekerjaan selama 5 tahun ke depan. Aktor manapun bisa tidak mendapat pekerjaan sampai 5 tahun, sementara pengeluaran kebutuhan hidup terus berjalan. Saya teringat James Caan yang memperoleh Academy Award untuk film The Good Father. Ia menjadi sangat pemilih. Agennya membisiki bahwa ia adalah aktor yang sangat baik. Ia sangat dikenal, ia harus memilih hanya peran-peran terbaik, sehingga ia menolak beberapa peran yang sangat bagus di Hollywood. Ia menolak tawaran untuk bermain di film Tootsie, padahal ia adalah pilihan pertama untuk bermain dalam Tootsie, yang memenangi 2 Academy Awards itu. Ia menolak beberapa peran bagus, dan berakhir dengan tinggal di apartemen dengan 1 kamar tidur bersama 2 anjingnya di Hollywood, karena kehabisan uang. Tentu saja, ketika kita tidak punya uang,
orang-orang tidak akan mengundang kita ke pestanya. Jika tidak memainkan peran apapun, orang-orang tidak akan mengajak kita bermain dalam filmnya. Kita tidak bisa jalan-jalan setiap hari, setiap minggu, hanya bisa mencoba ikut audisi untuk satu peran apapun, karena itu satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan untuk menghasilkan uang. Apa yang terjadi pada orang-orang yang berada dalam bisnis pertunjukan ketika karir mereka meredup? Kadang mereka menyinggung dan membuat orang lain marah. Lalu orang itu memasukkannya ke dalam daftar hitam, sehingga tidak ada orang yang mau memperkerjakannya lagi. Mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang buruk, dan itu terjadi berulang-ulang. Satu-satunya kecakapan yang dimilikinya untuk bisa keluar dari kubangnya keterpurukan pada saat itu adalah kemampuannya berakting, sementara tawaran peran tidak kunjung datang. Itulah yang menyebabkan mereka jatuh semakin dalam. Tentu saja di Hollywood, dalam industri hiburan, obat-obatan terlarang ada di mana-mana. Obat-obat itu bisa didapat semudah mendapatkan permen karet. Kemudian orang-orang mengetahui kalau mereka memakai obat-obatan terlarang, menggunakan kokain dan lainnya, tidak ada yang mau mengajaknya bekerja sama lagi. Jika kita berinvestasi jutaan dolar dalam sebuah film, kita tentu tidak ingin mendapat resiko karena ada salah satu aktor yang tidak datang pada saat pengambilan gambar bersama para kru dan yang lainnya. Biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit, maka karir mereka benar-benar berakhir. Kebanyakan aktor dan aktris memiliki masalah harga diri. Mereka mencari kompensasi untuk apa yang dialaminya ketika masih anak-anak. Mereka mencoba melepaskan diri dari persoalan itu dengan mencari pujian berlebihan dari orang asing, orang-orang yang belum pernah bertemu dengannya dan tidak akan pernah ditemuinya lagi, orang-orang yang akan berusaha menyenangkan mereka dengan cara apapun, sehingga mereka menjadi angkuh, bersikap superior, dan melecehkan. Dalam bidang olahraga, banyak orang miskin tertarik masuk ke bidang olahraga. Bahkan meski mereka sukses, kondisi tubuh mereka hanya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Mereka tidak pernah mengembangkan kecakapan lain, sehingga tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Ada orang-orang yang seperti Roger Staubach, sambil tetap bermain olahraga, mereka belajar, mengambil kursus tambahan pada masa-masa libur. Mereka merencanakan karir mereka jika sudah pensiun dari sepak bola. Mereka menyimpan uang mereka dan menginvestasikannya dengan seksama. Ketika karir mereka harus berakhir, mereka sudah siap. Mereka sudah mendapatkan peluang-peluang baru. Mereka sudah mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan baru. Mereka telah menyiapkan rencana transisi. Terkait para pengusaha, ada suatu poin menarik. Kita tidak pernah mendengar apa yang tergantungan obat, kecanduan alkohol, menjadi apatis, atau sejenisnya di Silicon Valley. Mengapa demikian? Karena mereka terlalu sibuk sepanjang waktu. Mereka selalu aktif, mereka memiliki banyak tujuan, mereka terus melakukan langkah-langkah maju, mereka terus mencapai sesuatu, mereka mengubah suatu produk ke produk lain, dan mengubah suatu perusahaan ke perusahaan lain, memulai hal baru dan menyudahi hal usang. Saya yakin ada banyak obat-obatan terlarang beredar di sana, seperti juga alkohol. Tetapi, kita tidak mendengar orang-orang yang menghasilkan banyak uang di bidang bisnis teknologi tinggi yang tiba-tiba bangkrut dan ketergantungan obat. Mereka selalu melakukan hal-hal baru. Mereka memahami ini. Aku berhasil dan aku berhasil karena kerja kerasku. Aku berhasil berkompetisi dengan ribuan orang dan aku ingin berkompetisi. Mereka dikelilingi orang-orang positif, optimis, dan memiliki motivasi yang memiliki tujuan dan energi. Hal yang sama terjadi para pengusaha. Sangat jarang kita mendengar orang pengusaha sukses yang menghasilkan uang dan meraih kesuksesan lalu bangkrut. Mereka berusaha secara konsisten. Mereka bekerja, mereka terus berupaya hingga meraihnya. Mereka melakukan hal-hal baru. Saya berjumpa dengan para pengusaha miliuner dan multimiliuner. Mereka sibuk berpikir tentang bisnis berikutnya, peluang selanjutnya, produk selanjutnya, layanan selanjutnya. Mereka tidak berhenti bekerja dan minum-minum. Perhatikan seorang kandidat presiden tertentu. Namanya tidak akan disebutkan. Ia tidak merokok, tidak minum. Tidak satupun anggota keluarganya yang merokok dan minum. Ia selalu mengasah kemampuannya, menjalani kehidupan yang bersih dan sebagainya. Mereka telah menjadi orang kaya selama sekian dekade dan tidak ada jejak kebangkrutan. Hal yang membuat kita terus bergerak adalah karena kita selalu memiliki sesuatu yang kita harapkan.
Hal paling penting dalam hidup adalah selalu memiliki sesuatu yang diharapkan. Ketika orang tidak memiliki apapun yang diharapkan, mereka kehilangan harapan. Harapan sungguh merupakan motivator terbesar bagi manusia. Harapan akan masa depan yang lebih baik yang dicapai melalui upaya kita sendiri. Dan berkata, luar biasa, dan itu mengingatkan saya pada pernyataan brilian Earl Nightingale bahwa kesuksesan adalah realisasi progresif dari tujuan yang memiliki arti. Pernyataan ini akan mengubah paradigma kita. Ada orang yang berpikir, sekali aku meraih satu tujuan, maka aku adalah seseorang yang sukses. Jika kita terpaku pada pemikiran seperti itu, maka kita bukan lagi orang sukses, karena kita akan selalu duduk di atas pencapaian masa lalu, tidak memiliki hal lain lagi yang ingin kita capai. Pernyataan Earl Nightingale ini adalah pengingat yang sangat penting bagi kita semua bahwa meski kita sukses dan seluruh dunia mengakui kesuksesan kita, kita harus terus-menerus menemukan kembali diri kita. Kita harus melanjutkan proses ini di sepanjang hidup kita. Kalau boleh, saya ingin meminta Anda mendiskusikan 1 atau 2 kisah orang terkenal yang Anda ketahui. Tidak perlu menyebut nama, kisah tentang orang yang benar-benar kehilangan motivasi atau fokus di masa-masa awal kehidupannya, dan kemudian menggunakan sistem pencapaian tujuan Anda tadi untuk mencapai tingkatan kesuksesan yang melampaui mimpi-mimpi terbesarnya. Ini hanya untuk memberikan pembaca harapan tambahan bahwa sistem ini tidak membeda-bedakan siapapun yang melakukannya, terlepas dari latar belakangnya seperti apa, terlepas dari faktor keuntungan apa yang dimilikinya pada fase awal kehidupannya. Jika mereka mengikuti metode ini dengan tekun, mereka juga bisa sukses. Brian menjawab, ini pertanyaan yang sangat bagus, karena begitu banyak orang yang mengikuti seminar-seminar saya sebelumnya menemui saya dalam seminar-seminar saya selanjutnya tanpa henti. Mereka menceritakan kisah sukses mereka. Hampir selalu mereka mempelajari arti penting harga diri. Contoh yang saya berikan tentang anak muda yang membuat video tape itu. Mereka mempelajari bahwa mereka memiliki kendali atas harga diri mereka sendiri. Mereka bisa mengaturnya dan mereka bisa meningkatkannya hanya dengan mengulang-ulang kata-kata "aku menyukai diriku" dengan antusias dan penuh keyakinan. Saya mengajarkan kepada audiens saya agar ketika bangun di pagi hari mereka katakan, "Aku menyukai diriku dan aku mencintai pekerjaanku. Aku menyukai diriku, aku mencintai pekerjaanku." Terus-menerus seperti kereta yang berjalan. Aku menyukai diriku, aku mencintai pekerjaanku. Ketika mengucapkan kata-kata ini, tidak sampai beberapa detik, kita akan mulai tersenyum dan darah mulai mengalir ke otak, mengeluarkan endorfin. Kita akan merasa senang. Kita akan membicarakan hal ini lagi nanti. Tetapi berbicara pada diri sendiri atau self-talk atau afirmasi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa. Self-talk adalah bagian dari psikologi positif yang telah dikenal sejak berabad-abad lalu. Para ahli psikologi sekarang hanya mengemas ulang dan memberi sebutan berbeda. Kebanyakan orang berbicara kepada diri sendiri dalam apa yang disebut percakapan batin, inner dialogue, dengan kecepatan sekitar 1.500 kata per menit. Percakapan itu mengalir begitu saja seperti aliran sungai yang deras. Jika tidak hati-hati, percakapan batin ini bisa menjadi percakapan negatif. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang membuat kita marah, hal-hal yang kita khawatirkan, orang-orang yang membuat kita marah, dan sebagainya. Kita harus melangkah masuk ke dalam percakapan yang sedang berlangsung, menghentikannya dengan sadar, dan berbicara secara positif pada diri sendiri. Setelan bawaan pada otak setiap manusia adalah selalu memikirkan hal-hal yang membuat mereka khawatir dan menyakitkan. Kita harus menghentikan setelan bawaan ini dengan berbicara kepada diri sendiri mengenai sosok diri kita yang seperti apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai. Saya memiliki banyak contoh, tetapi saya tidak memiliki contoh yang negatif. Orang yang memulai sebuah bisnis, orang yang telah berjuang dalam waktu lama,
datang menemui saya dan mengatakan, penghasilan saya menjadi 2 kali lipat, penghasilan saya menjadi 3 kali lipat. Saya dulu mengerjakan proses 7 langkah untuk meningkatkan pendapatan ini. 10 kali dalam 10 tahun, orang yang mempelajari proses ini tersebar di seluruh dunia. Mereka mengatakan bahwa proses ini tidak memerlukan waktu 10 tahun, melainkan hanya perlu 5 atau 6 tahun saja. 10 tahun masih terlalu konservatif. Saya mengatakan, saya tahu Anda akan melakukannya jauh lebih cepat dari 10 tahun, tetapi mengatakan 10 tahun lebih mudah dipercaya. Mereka mengatakan bahwa mereka mempraktikannya setiap hari. Formulanya sangat sederhana. Bangun setiap pagi 1 jam lebih awal, dilanjutkan dengan membaca untuk meningkatkan keahlian kita. Orang-orang kaya membaca 1 atau 2 jam setiap hari. Orang miskin tidak membaca sama sekali, kecuali koran. Langkah kedua, tuliskan tujuan-tujuan kita kembali setiap hari dalam buku catatan dengan binder spiral setiap hari tanpa melihat halaman sebelumnya. Tulis ulang tujuan-tujuan utama kita. Program ulang semuanya ke dalam pikiran kita. Langkah ketiga, buatlah rencana kegiatan hari itu sebelum mulai beraktivitas setiap harinya. Produktivitas kita akan meningkat 25% hanya dengan membuat daftar segala hal yang akan dikerjakan sebelum mulai melakukannya. Langkah keempat, fokus dan berkonsentrasilah pada tugas yang paling penting. Produktivitas kita akan meningkat 50-100% hanya dengan mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugas paling penting dulu setiap harinya. Ini adalah salah satu prinsip sukses paling penting dalam sejarah. Langkah kelima, ajukan 2 pertanyaan setiap kali selesai menerima sebuah panggilan telepon. Apa yang aku lakukan dengan benar? Apa yang harus aku lakukan dengan cara berbeda? Setelah melakukan pekerjaan penting apapun, buatlah laporan pasca tindakan. Apa yang aku lakukan dengan benar? Dan apa yang harus aku lakukan dengan cara yang berbeda? Jika kita bisa melakukan hal ini, jika kita bisa merekam pengalaman kita di atas kertas, kecepatan belajar kita akan meningkat sekitar 5 atau 10 kali lipat. Tidak lagi diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membawa diri kita menuju puncak kesuksesan tertinggi. Kita bisa melakukannya dalam 1 tahun, hanya dengan membuat ikhtisar ringkas mengenai hal-hal yang kita kerjakan sebelumnya, baik itu presentasi, kunjungan penjualan, negosiasi, atau rapat dengan bankir. Apa yang aku lakukan dengan benar? Karena akan selalu ada yang kita lakukan dengan benar, dan apa yang harus aku lakukan dengan cara yang berbeda jika aku harus melakukannya lagi pada kesempatan mendatang. Kedua pertanyaan ini saya namakan pertanyaan ajaib, karena keduanya memiliki jawaban yang positif. Ketika kita menuliskan jawabannya, kita sedang memprogram jawaban itu ke dalam pikiran bawah sadar, dan jawaban-jawaban itu akan menjadi bagian dari sistem operasi permanen kita. Langkah keenam adalah mendengarkan program-program audio pada setiap kesempatan selagi bisa. Pada setiap kesempatan ketika sedang berpergian, matikan radio. Jika dulu kita mendengarkannya dari kaset audio, kemudian dari CD, sekarang kita mendengarnya dari iPhone. Kita sekarang bisa mendengarkan ratusan jam program audio pembelajaran terbaik dunia. Alih-alih mendengarkan musik, ubahlah waktu menyetir Anda menjadi waktu belajar. Ubahlah kendaraan Anda menjadi universitas berjalan. Jangan pernah berhenti menyerap informasi baru. Saya selalu merasa takjub setiap hari, termasuk kemarin. Saya sedang mengemudi sambil mendengarkan wawancara seseorang yang sukses, dan saya mendapat banyak hal yang sangat berharga. Kemudian saya mendengarkan wawancara lain, dan saya berkata, ini ide yang bagus, ide berharga lainnya. Banyak hal berharga yang saya peroleh. Saya berjanji semuanya akan saya aplikasikan dalam seminar saya berikutnya pada hari Sabtu nanti di Budapest. Ide-ide itu semuanya sangat bagus dan satu ide bisa mengubah keseluruhan hidup kita. Terakhir, langkah nomor 7 adalah memperlakukan semua orang yang kita jumpai seperti seseorang pelanggan bernilai $1 juta. Perlakukan semua orang yang kita jumpai seolah mereka adalah orang paling penting di dunia. Perlakukan mereka dengan mulia, dengan hormat, dengan menyenangkan, ramah, bersahabat, dan sopan. Bersikap baiklah kepada siapa saja. Orang paling sukses di dunia digambarkan oleh orang lain sebagai orang yang baik.
Dalam bahasa apapun, dalam budaya manapun, dalam kebangsaan apapun, orang paling sukses digambarkan sebagai orang yang baik. Bersikap baiklah kepada siapapun dan semua pintu peluang akan terbuka untuk kita. Lalu Dan bertanya, rangkuman yang luar biasa, Brian, tetapi jika ada satu pemikiran paling esensial dalam bab tentang tujuan dan pencapaian tujuan ini, pemikiran yang manakah itu? Lalu Brian menjawab, pemikiran yang menjadi salah satu prinsip sukses terbesar. Saya membaca sebuah buku setebal 800 halaman yang ditulis oleh Horizon Sweetmarden, seorang pembisnis pada era 1890-an, lalu memutuskan untuk menggunakan waktunya untuk menulis buku tentang kesuksesan. Karena begitu banyak orang meraih keberhasilan, Amerika sedang berada pada era booming industri. Ia menulis sebuah buku berjudul Passing to the Front. Ia telah kehilangan bisnis dan uangnya, dan ia tinggal di sebuah ruangan di atas sebuah istal dengan kuda-kuda dan keretanya. Ia sangat senang ketika bisa menyelesaikan bukunya, berlembar-lembar naskah yang ditulis dengan tangannya. Ia pergi ke warung makan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya untuk merayakan keberhasilannya. Ia memesan bir dan steak daging untuk makan malamnya dan duduk di warung itu. Pada saat itulah ia mendengar teriakan di jalan dan suara alarm kebakaran. Istalnya terbakar habis dan seluruh naskahnya jadi abu. Bukunya berisi secara keseluruhan berbicara tentang orang-orang yang memulai tanpa apapun, yang melalui keuletan dan kerja kerasnya, mereka berhasil mencapai kesuksesan luar biasa. Ia tepat duduk di tempatnya dan berkata, sial sekali. Lalu lanjutnya, tapi tunggu, apa yang telah aku tulis? 2 kunci untuk sukses selanjutnya adalah memulai upaya, get to Venus, dan terus mengupayakan, stick to Venus. Aku baru saja menyelesaikan sebuah buku berjudul Get Going and Keep Going. Segala hal lain di antara keduanya adalah prosesnya. Kunci untuk sukses adalah menetapkan tujuan, kemudian memulai upaya untuk mencapainya, terus berupaya untuk mencapainya dan tidak berhenti sampai benar-benar mencapainya. Ia kemudian kembali ke istalnya dan segalanya telah musnah. Ia benar-benar melarat dan hanya memiliki beberapa lembar pakaian. Ia membawa pakaiannya dan pindah ke kota lain dan mendapatkan pekerjaan. Ia menggunakan waktunya untuk mulai menulis ulang bukunya dari awal, berbekal ingatannya. Ia menulis ulang keseluruhan bukunya. Dan pada waktu itu, pada masa awal era 1890-an, Amerika mengalami masa depresi. Tidak ada lagi yang tertarik dengan bukunya. Pada suatu rapat di suatu tempat, seseorang berkata, harus ada yang menulis buku tentang prinsip-prinsip sukses seperti ini, sehingga kita bisa membuat negeri ini bangkit lagi. Ia lalu menimpali, aku telah menulis sebuah buku seperti itu, tetapi belum berhasil menemukan penerbit yang berminat. Temannya tadi menjawab, aku memiliki beberapa teman di penerbitan, coba kita lihat naskahnya. Mereka pun melihat naskahnya dan mengatakan, ini naskah yang sangat bagus. Naskah itu kemudian menjadi salah satu buku terbaik yang pernah ditulis tentang kesuksesan, yang sangat menginspirasi. Mereka menerbitkannya dengan judul Passing to the Front. Buku ini menjadi buku bestseller di Amerika. Bahkan dikatakan bahwa ini adalah buku yang paling bertanggung jawab membawa Amerika memasuki abad 20. Pesan terakhirnya adalah, mulailah berusaha dan jangan berhenti berusaha. Itu saja cukup. Pada 1890-an, Marden mendirikan majalah sukses dan ia menulis 1 seri buku tentang kesuksesan. Jika Anda bisa menemukan buku-buku itu saat ini, sungguh buku-buku yang luar biasa menakjubkan. Buku-buku itu adalah beberapa di antara buku-buku terbaik tentang kesuksesan personal dan bisnis yang pernah ditulis.